Setelah bertahun-tahun lamanya, desa kecil yang terhimpit masa paceklik perlahan menemukan kembali senyumannya. Padi yang menguning di sawah melambangkan harapan baru. Sementara suara lesung berpadu dengan tawa anak-anak yang bermain di tepi ladang. Namun, di tengah kemakmuran yang mulai dirasakan, kehadiran masyarakat Belanda menciptakan kegelisahan. Pria-pria desa menyambut mereka dengan ramah, sementara para wanita berjaga-jaga di bawah rindang pohon, berbisik-bisik tentang niat di balik senyuman asing itu. Akhirnya, setelah kemalangan menimpa desa kita dan datang secercah harapan. Benar sekali, Paman. Akhirnya kita mendapatkan makanan yang layak. Anak-anak kita tidak kelaparan dan hasil pertanian kita sukses. Lihatlah padi yang mulai mengening ini, Paman. Panen besar pasti akan segera tiba. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Tapi, tidakkah kalian merasa ada sesuatu yang janggal dari kejadian ini? Ini terjadi begitu tiba-tiba. Desa yang sebelumnya kesusahan, sekarang mendadak makmur. Apakah ini benar-benar kerja keras kita sendiri? Atau ada sesuatu yang tidak kita sadari sedang terjadi? Cukup, hentikan omong kosong itu. Jangan merusak suasana dengan pikiran yang tidak jelas. Sudahlah kakek, jangan terlalu berisik. Mari kita nikmati kemakmuran ini setelah bertahun-tahun kesulitan. Hei, sedang apa mereka? Kenapa mereka berbicara dengan keluarga Sanikem? Kedatangan mereka membuatku tidak senang. Mereka selalu sombong seperti akan memperbudak kita. Bahkan ada cerita bahwa seorang gadis dibawa paksa oleh masyarakat Belanda. Hah? Yang benar ibu-ibu, kalau seperti itu mereka sangat menakutkan sekali. Kita jangan gegabah dulu sebelum hal buruk itu terjadi. Benar sekali. Kita harus menolak apapun yang mereka tawarkan dan janjikan. Tapi bagaimana caranya kita menolak mereka? Kita hanya rakyat kecil. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak boleh takut, Bu. Kita harus menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dan desa ini. Jangan biarkan mereka merusak semuanya. Betul sekali, mereka pikir dengan mengenakan jas murani itu akan menakuti kita semua. Oh, tentu saja tidak. Jangan dulu berburuk sangka. Mungkin kedatangan mereka dapat membawa hidup yang lebih baik bagi desa ini. Betul bukan? Iya Mbak, mungkin kami terlalu curiga. Sanikem itu gadis yang cantik ya? Iya sih, tapi kenapa ya gadis secantik itu belum juga dinikahkan? Benar sekali. Padahal dia sudah cukup usia untuk menikah. Tapi ada gosip yang kudengar, katanya beberapa waktu lalu ada seseorang yang tertarik padanya. Biar kata nenek sihir, bagiku kau Britney Spears. Aduh, Nona cantik. Pagi-pagi begini sudah membicarakan soal pernikahan. Rasanya agak terlalu dini, bukan? Ih, apaan sih mas? Baru datang aja udah bikin ribut begini. Karena lagi ngomong nikah. Apaan sih ini? Jangan main-main deh. Will you marry me? Ini najis. Yang sabar ya. Selamat sedih banget nih. Aduh, baru dikasih bunga sama Mas Slamet nih. Udah, diam deh Karsih.
Sanikem, ayo cepat ke sini. Baik, Ayah. Baiklah, Tuan dan Nyonya. Mari kita bicara tentang kesepakatan kita pada waktu itu. Tentu Tuan, perjanjian ini bukan hanya soal kerjasama perdagangan. Ada hal lain yang lebih penting, yaitu hubungan antara keluarga kita. Hubungan antara keluarga kita? Apa maksudnya, Ayah? Sanikem, ini adalah bagian dari kesepakatan. Tuan Herman telah menunjukkan niat baiknya tidak hanya dalam membantu desa kita, tetapi juga dalam menjaga hubungan yang lebih dekat dengan keluarga kita. Ia ingin menikah denganmu. Apa? Ayah, kenapa aku baru tahu sekarang? Ini hidupku, bukan bagian dari perjanjian. Sanikem, saya mengerti ini mendadak untukmu. Tapi saya benar-benar menghormatimu dan keluargamu. Saya percaya bersama kita bisa menciptakan masa depan yang baik. Ayah, ini yang kau inginkan? Menukarkan masa depanku untuk kesepakatan dengan Belanda? Apa tidak ada cara lain selain ini? Sanikem, ini bukan hanya soal keluarga kita. Ini tentang desa kita, tentang kemakmuran yang kita perjuangkan. Kau tahu bagaimana sulitnya hidup sebelum Belanda datang. Ini adalah kesempatan untuk kita semua. Jadi, aku ini hanya alat bagi Ayah. Alat untuk memastikan perjanjian ini berjalan. Nona, kami tidak ingin kau merasa terpaksa. Jika kau butuh waktu, kami akan menunggu. Kami ingin kau bahagia dan atau tanpa perjanjian ini. Baiklah, Ayah. Jika ini keputusanmu, aku akan memikirkannya. Tapi, jangan harap aku akan melupakan apa yang terjadi malam ini. Tuan, mungkin malam ini kami cukupkan dulu pembicaraan kita. Kami rasa ini waktunya yang tepat bagi kami untuk berpamitan. Tentu Tuan, kami sangat menghargai kedatangan Anda dan keluarga ke rumah ini. Saya harap percakapan ini tidak membuat Anda berkecil hati. Tidak sama sekali Tuan. Saya mengerti bahwa semua ini membutuhkan waktu. Saya akan menunggu keputusan dari pihak Anda dengan penuh pengertian. Tuan Herman dan sekeluarga, kami juga menghargai niat baik Anda. Maaf jika anak kami mungkin belum siap. Semoga Anda tidak salah paham. Tentunya saya hanya berharap yang terbaik untuk kita semua. Kami izin pamit. Terima kasih atas sambutan hangat dan waktu Anda malam ini. Terima kasih juga Tuan. Kami akan segera memberikan kabar kepada Anda. Mereka datang menagih apa yang mereka beri. Perjanjian itu tak bisa ditarik mundur. Kita tak punya pilihan lain. Tapi ini anak kita, Mas. Kamu ingin menyerahkannya begitu saja ke tangan mereka? Belanda hanya peduli pada kekuasaan mereka sendiri. Mereka tak peduli pada kita atau apa yang akan terjadi pada anak kita. Dan aku sudah cukup berjuang untuk keluarga ini. Jika ini jalan yang harus kita ambil agar mereka tetap membantu kita, maka aku akan melakukannya. Sanikem adalah jaminan. Kita harus memberikan dia untuk Belanda. Tapi dia anak kita, Mas. Kamu pikir begitu mudah menyerahkan anak kita? Apa kau rela melihat anak kita diperlakukan seperti barang? Bagaimana dengan martabat kita? Ini bukan tentang martabat. Ini tentang bertahan hidup. Kami sudah berhutang terlalu banyak kepada mereka. Jika mereka ingin Sanikem, maka itu harus terjadi. Kita sudah tak punya pilihan lain. Kau itu gila, Mas. Apa otakmu sudah tumpul sampai mau menjual anak sendiri ke orang asing? Kau pikir Herman itu siapa? Malaikat penyelamat. Dia itu penjajah, Mas. Penjajah. Tutup mulutmu, Nyai. Jangan asal bicara. Kau tahu apa soal hidup susah? Kau cuma tahu makan, tidur, dan mengeluh. Aku yang banting tulang. Aku yang hadapi mereka. Kau cuma beban di rumah ini. Beban, Mas. Mas, kau itu sudah tidak waras. Kau pikir menjual anak itu solusi? Kau itu lebih rendah dari anjing. Anjing pun tidak akan tega serahkan anaknya ke tangan penjajah.
Diam, Nyai. Jangan samakan aku dengan anjing. Semua ini kulakukan biar kita semua bisa hidup. Kau pikir aku senang? Hah? Aku sudah muak dengan sikapmu yang sok tahu. Sok tahu? Yang sok tahu itu kau, Mas. Kau pikir Belanda peduli dengan kita? Mereka cuma mau menghisap darah kita. Kau itu buta, Mas. Buta. Jaga mulutmu, perempuan. Jangan bicara seperti orang gila. Aku kepala rumah tangga ini. Apa aku bilang, kau ikut saja. Kepala rumah tangga, Mas. Kau itu cuma budak. Budak Belanda yang bahkan tidak punya harga diri. Kau cuma tahu tunduk. Anak kita pun kau jual demi kelangsungan hidupmu yang hina itu. Cukup! Apa ayah dan ibu tidak malu? Ini rumah atau kandang binatang? Apa ayah lupa aku ini manusia? Aku ini manusia, bukan barang dagangan. Nak, ayah lakukan ini untuk masa depanmu. Kau akan hidup lebih baik di tangan Herman. Kau akan punya segalanya. Punya segalanya? Tidak, ayah. Aku tidak akan punya apa-apa selain rasa malu karena dijual oleh ayahku sendiri. Kau pikir aku ini apa? Barang murahan. Nak, ibu sudah berusaha. Tapi ayahmu, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Kalian berdua diam. Aku kepala keluarga di sini. Keputusan ada di tanganku. Kalau aku bilang Nyai harus menikah, maka itu yang akan terjadi. Kepala keluarga? Tidak, ayah. Kau hanya seorang pengecut. Kau terlalu takut menghadapi mereka sampai menjual anakmu sendiri. Kau tidak pantas jadi ayahku. Jika kalian memaksa, aku akan pergi. Aku tidak peduli lagi. Aku lebih baik mati di luar sana daripada hidup sebagai boneka kalian. Kenapa? Kenapa, ayah? Kenapa kau tega menjualku seperti ini? Apakah aku hanya alat untuk harga dirimu? Apakah kebahagiaanku ini tidak penting? Jika ini takdirku, aku memilih untuk mengakhirinya. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil semua milikku, bahkan hidupku. Sanikam, berhenti. Jangan lakukan ini. Lepaskan aku, Herman. Kau tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang tersisa untukku. Semua telah hancur. Aku tahu semuanya, Nyai. Aku tahu kau merasa dikhianati oleh keluargamu, oleh ayahmu, oleh dunia ini. Tapi kau tidak bisa menyerah. Hidupmu terlalu berharga. Berharga? Berharga untuk siapa? Untuk dirimu? Aku bukan milik siapapun, Herman. Bahkan aku bukan milikku lagi. Nyai, kau tidak melihat dirimu seperti aku melihatmu. Kau adalah wanita yang luar biasa. Kau tidak bisa membiarkan mereka menang. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Kuat? Apa artinya kuat jika aku tidak punya pilihan? Ayahku menjualku. Ibuku tak berdaya. Dan kau pikir aku bisa bertahan? Jangan bicara seolah-olah kau mengerti, Herman. Kau orang Belanda. Kau tidak tahu apa-apa tentang penderitaanku. Kau benar. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu. Tapi aku tahu satu hal, Nyai. Aku mencintaimu. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengakhiri hidupmu seperti ini. Kenapa hidup begitu kejam, Herman? Apa aku tidak berhak bahagia? Kau berhak, Nyai. Lebih dari siapapun.
Tapi kebahagiaanmu harus kau perjuangkan. Aku tahu kau bisa. Aku akan menunggu di sini sampai kau percaya pada dirimu sendiri. Sanikam! Sanikam, di mana kau? Anakku, apa yang kau lakukan di sini? Kau membuat ibu hampir mati ketakutan. Sanikam, apa-apaan ini? Kurangkah kekacauan yang kau lakukan hari ini? Kekacauan? Kekacauan apa, Ayah? Kau yang menjualku seperti barang. Dan sekarang kau bilang aku yang membuat kekacauan. Diam Sanikam, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Semua yang kulakukan adalah demi keluarga ini, demi desa ini. Demi keluarga? Demi desa? Kau tidak pernah memikirkan aku, Ayah. Aku anakmu, bukan alat tawar-menawar. Apa aku tidak berarti sama sekali bagimu? Cukup, sudah cukup. Kalian berdua berhenti bertengkar. Nak, ikut pulang sekarang. Kita bisa membicarakan ini di rumah. Tidak, Ibu. Aku tidak bisa pulang. Tidak ke rumah yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kalau begitu, jangan pulang. Kalau kau ingin menodai nama keluarga ini, silahkan. Tapi ingat, kau tidak akan mendapatkan apapun dari sini. Kau hanya anak keras kepala yang tidak tahu terima kasih. Tuan, cukup. Kau tidak punya hak untuk berbicara seperti ini pada Sanikam. Kau ayahnya. Seharusnya kau melindunginya. Sanikam, tolong pulang. Jangan buat semuanya lebih sulit. Ibu mohon. Nyai, kau harus percaya bahwa hidupmu masih memiliki arti. Pulanglah, jika itu akan membuatmu merasa lebih baik. Aku pulang. Tapi bukan karena kalian memintaku. Aku pulang karena aku masih harus mencari jawaban untuk diriku sendiri. Aku rela kebahagiaanku hilang demi kebahagiaan orang lain. Baiklah, Ayah. Saya akan menikah dengan Herman Melena. Baiklah, Nyai, jika kau sudah sadar. Keesokan harinya, Ayah Sanikam meminta bantuan warga untuk mempersiapkan pernikahan putrinya. Suasana di desa itu memang tengah dipenuhi semangat. Para warga saling bahu-membahu untuk mempersiapkan hari bahagia Sanikam. Wah, gunungannya besar sekali. Acara ini pasti bakal meriah. Jadi gak sabar deh. Aku juga gak sabar. Mbak Sanikam pasti akan terlihat sangat cantik dengan kebayanya nanti. Pasti banyak makanan enak. Aku mau makan lemper duluan ah. Ih, jangan langsung ke lemper dong. Mentang-mentang kita semua doyan lemper. Sekarang kita mau kemana dulu nih? Mendingan kita keliling dulu aja yuk. Kapan kita makan? Nanti aja, Lastri. Baiklah. Ici, lihat deh, di kursi pelaminan ada banyak bantal empuknya loh. Gimana kalau kita cobain duduk di sana? Ayo aja, kita pura-pura jadi pengantin ya. Ih, kalian tuh ya gak sopan.
Itu buat pengantin, bukan buat main-main. Iya, nanti kalau ketahuan kalian pasti dimarahin. Mending kalau kata aku sih, jangan ya dek ya. Ya elah, gak usah takut kali. Cuma sebentar doang kok. Lagian gak ada yang lihat juga. Ayo Ici. Selamat datang para tamu undangan. Terima kasih sudah datang ke pernikahan kami. Iya, kami sangat senang kalian semua dapat hadir. Sekarang, mana kado untuk kami? Kalian kayak pengantin beneran. Tapi nanti kalau ketahuan, aku gak mau ikut-ikutan ya. Ici, apa-apaan kalian di situ? Turun sekarang juga. Mama, kita cuma nyobain duduk sebentar kok, gak ngapa-ngapain juga. Iya mam, kursinya empuk banget loh ini. Turun, itu tempat buat pengantin, bukan buat kalian main-main. Cepat turun. Yah mam, kan cuma sebentar. Lagian juga gak ada yang lihat kok. Gak ada yang lihat. Terus aku ini siapa? Udah sana main di tempat lain. Kalau sampai bikin ulah lagi, pulang aja. Tuh kan, aku udah bilang, jangan macem-macem. Aku heran, kenapa kalian gak kapok-kapok sih? Kapok apaan? Seru kok. Tapi aku punya ide baru nih. Gimana kalau kita ke belakang dapur? Tadi aku lihat ada ember gede banget. Kita main air aja yuk. Hah? Main air? Di acara pernikahan kayak gini? Aku ikut. Tapi jangan ketahuan ya. Duh, kalian ini. Tapi ayo deh, pelan-pelan ya, jangan sampai kena omel lagi. Itu Icih sama Icah baru juga pelaminan dipasang udah naik duluan. Latihan jadi pengantin sedari kecil ya. Iya, sekarang katanya main air di dapur. Jangan-jangan mereka mau siraman juga. Bu, lihat deh pesta segede ini. Dari mana uangnya? Jangan-jangan si Sanikem ini dijual ke Belanda biar keluarganya hidup enak. Iya bener banget, mana ada Belanda baik hati, pasti ada maunya, entah tanah maupun nyawa. Tapi wajah Sanikem kok datar banget ya? Aku sampai mikir, ini pengantin atau tahanan? Belanda itu licik. Jangan-jangan mereka menggunakan Sanikem untuk menutupi niat buruknya. Iya bu, kalau nanti ada apa-apa yang rugikan kita semua. Keluarganya mah tinggal kabur keluar kota. Kita di sini ditinggal dengan masalahnya. Iya Bu, lihat saja nanti tanah desa ini tiba-tiba jadi milik Belanda dan kita cuma jadi penonton. Hebat juga ya keluarga Darsono. Sanikem bisa menikah dengan orang Belanda. Itu bukan kesempatan yang datang 2 kali. Benar, Tuan Herman itu orang terpandang. Kalau dia menikah dengan Sanikem, desa kita bisa ikut maju. Aku dengar mereka punya banyak koneksi dan kekayaan. Siapa tahu nanti kita juga kecipratan manfaatnya. Dan anak-anak kita mungkin bisa dapat pekerjaan lebih baik. Betul. Lagi pula, Sanikem itu memang pantas bersanding dengan orang seperti Herman. Gadis sebaik dia harus menikah dengan yang istimewa. Daripada dia menikah dengan pemuda desa yang tidak jelas masa depannya, lebih baik begini. Keluarganya cerdas, tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Kita harus mendukung, bukan malah menyebarkan gosip seperti para ibu-ibu. Kalau ini berhasil, mungkin desa kita akan dihormati orang luar. Wah, Nyai Ontosoro cantik sekali ya. Tapi kenapa wajahnya terlihat agak tertekan? Mungkin dia gugup, namanya juga pernikahan. Tapi Herman tampak senang sekali bukan? Lihatlah senyumannya, lebar sekali. Bukankah ini terlalu janggal?
Pernikahan yang tiba-tiba, apalagi dengan masyarakat Belanda. Benar sekali, apalagi sebelum pernikahan ini, keluarga Sanikem bertengkar besar. Apakah ini ada... Sudah. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Bukankah menikah dengan masyarakat Belanda akan membuat Sanikem menjadi nyai? Wah, benar sekali Paman. Dia akan menjadi Nyai Ontosoro. Nyai, lihat mereka semua. Warga desa sangat menyambut pernikahan kita. Iya Herman, mereka terlihat bahagia. Dan kamu, apakah kamu bahagia? Wah, lihat pernikahan ini. Begitu megah ya, seperti dalam dongeng. Wow, iya, benar sekali. Indah dan luar biasa. Kalau kita menikah nanti, kita buat yang seperti ini juga ya. Ih, kamu bisa saja. Jangan mimpi terlalu tinggi dulu. Ih, aku jadi hayang deh. Setelah pernikahan mereka yang penuh pertanyaan, Nyai Ontosoro dan Herman Melena memulai hidup baru di rumah mewah yang menyimpan rahasia. Herman yang terbiasa dengan dunia modern mengajarkan Nyai Ontosoro membaca, menulis, dan bahasa Belanda. Meskipun awalnya ragu, Nyai Ontosoro semakin menikmati pelajaran itu. Kedekatan mereka pun mulai tumbuh. Tak hanya itu, Herman juga mengenalkan istrinya pada dunia bisnis, mengajarkannya cara mengelola keuangan dan strategi dagang. Perlahan, Nyai Ontosoro yang dulu terbatas pengetahuannya menjadi wanita mandiri dan percaya diri. Kebersamaan itu tumbuh menjadi rasa cinta yang semakin dalam. Hubungan yang semula dingin kini berubah menjadi hangat. Pada suatu malam yang penuh bintang, Herman dan Nyai Ontosoro memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan mereka, membangun keluarga kecil yang bahagia. Tak lama kemudian, lahirlah anak pertama mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Robert Melena. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika anak kedua, seorang bayi perempuan bernama Annelies. Rumah mereka yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi tawa dan tangisan anak-anak. Bersama Herman, ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya, menjadi seorang ibu yang melindungi keluarganya dan seorang istri yang setara dengan suaminya. Nyai, boleh bawakan teh? Tentu Mas, tunggu sebentar ya. Pagi ini terasa sangat indah. Betul bukan sayang? Benar sekali ayah. Udara segar dan matahari bersinar cerah. Mungkin mereka sedang merayakan pagi yang indah ini, sama seperti kita. Lihatlah kalian berdua. Pagi yang sederhana saja sudah membuat kita bahagia. Mari Robert, kita keluar sebentar. Baik ayah. Tunggu Mas, tasmu ketinggalan. Oh iya, terima kasih istriku. Selamat pagi. Bukankah dia adalah suaminya Nyai Ontosoro? Benar, laki-laki Belanda yang menikahi seorang gadis dari desa kita. Sangat mencurigakan bukan? Benar sekali Bu.
Dia pikir senyum-senyum manis itu bisa membuat kita percaya. Padahal kita tahu betul apa yang Belanda inginkan. Mereka hanya ingin memperbudak kita. Betul, jangan sampai dia mempengaruhi kita. Kita harus tetap waspada. Kalau kita diam saja, nanti kita yang dirugikan. Orang Belanda tidak pernah membawa keberuntungan. Hati-hati, dia datang lagi. Ayah, kenapa ayah diam saja? Kenapa membiarkan mereka terus merendahkan kita seperti ini? Mungkin mereka hanya lelah, nak. Hanya lelah, ayah. Hanya lelah. Mereka tidak lelah, ayah. Mereka hanya mempermainkan kita. Kalau kita terus diam, kapan mereka akan berhenti? Kadang lebih baik kita memilih untuk diam. Robert, kita ada waktu untuk melawan dan ada waktu untuk bertahan. Tapi ayah, kalau kita terus bertahan, kita akan selamanya dianggap lemah. Tidak ada harga diri yang tersisa. Harga diri bukan hanya tentang berteriak atau melawan, nak. Terkadang bertahan dengan sabar adalah bentuk kekuatan yang paling besar. Tapi kita sudah bertahan cukup lama, ayah. Apa yang sudah kita... Sudah cukup, Robert. Ayah sudah muak dengan semua hal ini. Kau pikir aku tak tahu itu? Kau pikir aku tak merasakan apa yang kita hadapi? Ayah sudah. Kau tahu, Robert, ayah juga lelah. Robert, kita pergi ke tempat di mana ayah bisa mencari ketenangan. Selamat datang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Satu gelas gin, tolong. Baik, Tuan. Ayah, ayo kita pergi dari sini. Ayah. Lagi, Mas. Satu gelas lagi. 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 Lagi, Mas. Satu gelas lagi. Lagi. Lagi, Mas. Satu gelas lagi. Sini berikan. Ayah, hentikan. Jika kalian menginginkan diriku mati, aku akan mati. Aku sudah tidak peduli lagi dengan dunia ini. Kalian ingin melihat sisi burukku, bukan? Maka lihatlah. Lihatlah sepuasnya. Kenapa semua hal ini terjadi? Apakah aku tidak cukup baik? Ayah. Ayah, bangun. Tolong. Ayah. Ayah, bangun. Tolong. 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 Mas Herman, Robert, matahari sudah mulai tenggelam. Kenapa kalian belum kunjung pulang? Mungkin aku harus segera mencari mereka. Annelies, tolong jaga rumah sebentar ya. Baik, Ibu. Herman, Robert. Bu, ayah sudah meninggal. Mas? Mas? Mas Herman? Bangun, Mas! Mas! Bangun, Mas! Bangun!
Masih ada ibu di sini, Nak. Ibu akan selalu melindungi kalian dari apapun. Tapi ibu, ayah sudah pergi. Kenapa ibu? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak membawa tubuhku yang sudah sakit-sakitan, Bu? Annelies, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Kita semua membutuhkanmu. Aku lelah, Minke. Sejak ayah pergi, aku merasa tubuhku ikut menyerah. Sudahlah Annelies, kita di sini akan menemanimu. Benar, Annelies. Kita akan selalu bersama di sisimu. Benar kan, Robert? Robert? Mereka membiarkan ayah mati, Bu. Orang-orang itu, Belanda dan pribumi. Mereka jahat. Aku benci mereka. Robert, jangan berbicara seperti itu. Kita harus tetap tenang. Tenang. Ayah mati di depan mataku, Bu. Mereka tidak peduli. Aku akan membuat mereka merasakan rasa sakit yang sama. Robert, ini semua adalah salahku. Kenapa aku terlambat menyelamatkan ayahmu? Aku ini adalah seorang beban. Dan perlahan, semua orang mulai meninggalkanku dan membenci kita karena pilihanku. Ini bukan salahmu, Bu. Ini salah mereka. Tolong hentikan menyalahkan diri sendiri, Bu. Tapi Nyai itu bukan beban. Aku ingin Nyai tahu, tidak semua orang akan meninggalkanmu. Ibu, hidup ini penuh tantangan dan tidak semua orang sekuat apa yang kita harapkan. Jangan biarkan omongan orang lain mengganggumu. Fokuslah pada apa yang benar, Bu. kalian membuatku merasa lebih tenang. Mingke, lebih baik kamu segera pulang sebelum matahari tenggelam. Terima kasih. Terima kasih karena telah menemani kami, Mingke. Aku mengerti, Nyai. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jika Nyai butuh sesuatu, panggil saja aku. Baik, Mingke. Hati-hati di jalan ya. Kamu juga. Sebaiknya segera pergi ke kamar untuk beristirahat. Baik, Ibu. Sebaiknya Ibu juga beristirahat. Tentu saja, Nak. Ibu akan segera pergi ke kamar. Ibu-ibu udah pada denger belum? Dengar apaan tuh, Bu? Itu tuh tentang keluarga Nyi Ontosoro. Lihat saja keluarga itu, suaminya mati karena minum-minum. Anaknya satu gila, satunya lagi sakit-sakitan. Memang keluarganya Nyi Ontosoro ini membawa sial. Tidak heran orang-orang mulai menjauhi mereka. Nyai, saya tahu ini masa yang sangat sulit bagi Nyai. Kalau ada yang bisa saya lakukan, sekecil apapun itu, saya siap membantu Nyai. Terima kasih, Bu. Tidak banyak orang yang mau bertahan saat keadaan menjadi sulit seperti ini. Kata-kata itu berarti sekali untukku. Terkadang rasanya dunia begitu sepi. Tapi mengetahui masih ada orang yang peduli membuatku merasa lebih kuat. Annelies pasti merasakan hal yang sama seperti Nyai. Dia membutuhkan kekuatan dari Nyai. Oleh karena itu, Nyai jangan terlalu membebani diri Nyai. Kamu benar, Mbok. Aku harus tetap berdiri untuk Annelies dan Robert. Terima kasih, Mbok, untuk perhatianmu. Dengan senang hati, Nyai. Kalau begitu, saya izin pamit menyelesaikan pekerjaan saya dulu. Baik, Mbok. Sekali lagi, terima kasih ya. Siapa kalian? Tidak usah banyak tanya. Kami hanya ingin bertemu Annelies dan Robert. Jangan harap kalian bisa bertemu dengan Annelies atau Robert. Nyai Ontosoro,
Kami datang untuk mengambil hak asuh Annelies dan Robert. Mereka adalah keluarga kami dan tempat mereka seharusnya di Belanda. Kalian tidak punya hak atas anak-anak saya. Saya yang membesarkan mereka. Saya yang melindungi mereka. Anak-anak itu adalah darah daging Herman. Sebagai keluarga saya, kami punya hak penuh atas mereka. Mereka tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Kalian hanya peduli pada warisan dan status. Anak-anak saya bukan barang untuk diperebutkan. Kami datang untuk membawa mereka. Suka atau tidak suka, jika kamu melawan, kami tidak segan-segan menggunakan cara lain. Sudah cukup. Aku akan pergi ke Belanda. Tidak, Annelies. Kamu tidak perlu pergi. Ini rumahmu. Di sini tempatmu bersama ibu dan Robert. Ibu, aku tidak ingin melihat keluarga kita terus berantakan. Mungkin ini jalan terbaik. Annelies, tolong. Jangan tinggalkan ibu, nak. Kau tahu ibu tidak bisa kehilangan kamu juga. Maafkan aku, Bu. Tidak. Kalian tidak bisa mengambil anak saya. Annelies, tolong jangan pergi. Annelies, jangan pergi. Aku akan melindungimu. Diam kau Robert. Kau juga akan ikut dengan kami. Sudah cukup. Hentikan, Robert. Jangan, Annelies. Jangan. Maafkan aku, Bu. Aku pasti akan bertemu kembali padamu. Diamlah kamu. Dengan berat hati, Nyai Ontosoroh merelakan kepergian kedua anaknya. Singkat cerita, Annelies dan Robert sudah di Belanda. Dengan Robert yang berusaha tegar meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Semoga saja ini awal yang baik untuk kita. Ayo sini duduk. Kak, tempat ini aku tidak suka. Tenang, Annelies. Kita akan baik-baik saja. Kakak ada di sini. Selamat datang di Belanda. Saya harap kalian dapat menyukai tempat ini. Setidaknya rumah ini lebih baik daripada lingkungan kotor di sana, bukan? Jangan menyebut rumahku sebagai lingkungan kotor, Nyonya. Kalian sangat konyol, seperti ayah kalian yang pengecut itu. Apa katamu, Nyonya? Ayahku pengecut. Hentikan, Kak. Hentikan. Suka atau tidak suka, kalian harus tetap tinggal di sini. Tolong antarkan mereka. Baik, Nyonya. Saya akan segera mengantarkan mereka. Annelies, kamu merupakan gadis yang sangat cantik. Kuharap kamu tidak sama seperti ayah dan kakakmu itu. Kamu tidak apa-apa? Aku rindu rumah, Kak. Aku rindu ibu. Aku juga, Annelies. Tapi kita harus kuat. Ini untuk ibu. Annelies, Robert, saya tahu ini tidak mudah bagi kalian. Pergi ke Belanda adalah perubahan besar. Tapi saya yakin kalian akan menemukan banyak hal yang baru yang menarik di sini. Tapi kami tidak ingin berada di sini. Belanda bukan rumah kami. Mengapa kami harus di Belanda? Kami tidak pernah meminta ini. Apa yang kalian lakukan di sini, ha? Cepat, kembali ke kamar kalian. Mohon maaf, Nyonya. Mungkin mereka hanya ingin menenangkan diri. Beraninya kamu seorang pelayan menasehatiku. Cepat, kembali bekerja. Baik, Nyonya. Kalian tidak apa-apa. Ayo segera pergi ke kamar sebelum hal buruk terjadi. Terima kasih atas bantuanmu, Bu. Aku tidak tahan lagi di sini, Kak. Aku ingin pulang. Aku ingin melihat ibu. Aku ingin kembali ke Indonesia. Aku juga, Annelies. Aku juga ingin pulang. Tempat ini bukan rumah kita.
Mereka memperlakukan kita seperti orang asing, seperti musuh. Nona Annelies, Tuan Robert, tolong tenang. Saya tahu tempat ini tidak mudah bagi kalian. Tapi mencoba melawan hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Bagaimana aku bisa tenang? Setiap hari aku merasa seperti tawanan di rumah ini. Mereka membenci kami. Mereka tidak ingin kami ada di sini. Nona, saya mengerti. Tapi kalian harus tetap kuat. Kalau kalian menyerah sekarang, mereka akan menang. Saya yakin ibu kalian tidak ingin melihat kalian menderita seperti ini. Pelayan, kau tahu apa yang mereka lakukan pada kami? Kau melihat bagaimana mereka menghina kami setiap hari. Kau mendengar apa yang mereka katakan. Mereka tidak menginginkan kami di sini. Iya Tuan Muda, saya tahu. Tapi saya tidak punya kuasa untuk melawan mereka. Saya hanya ingin memastikan kalian tetap aman. Setidaknya untuk sementara waktu. Tolong bantu kami. Aku ingin pulang. Aku ingin melihat ibu lagi. Apa kau tahu cara agar kami bisa keluar dari sini? Nona, kalau saya mencoba membantu dan mereka tahu, mereka tidak akan membiarkan saya hidup. Tapi kalau kalian benar-benar ingin mencoba, saya akan membantu. Kami tidak akan melibatkanmu lebih jauh. Tapi kami butuh bantuannya. Jika ada kesempatan, kami harus mengambilnya. Kalian harus berhati-hati. Mereka selalu mengawasi. Tapi mungkin ada cara lain. Tunggu aku di sini. Aku akan kembali dengan kabar. Itu mereka, Kak. Apa yang akan kita lakukan jika mereka tahu kita ingin kabur? Kita tidak akan menyerah, Annelies. Kalau perlu, aku akan melindungimu dengan nyawaku. Apa ini? Apa yang kalian rencanakan sekarang, hah? Kau pikir kami tidak tahu apa yang terjadi di sini? Setiap hari kami mendengar tangisan dan rengekan kalian. Sepertinya aku harus memastikan di mana posisi kalian sekarang. Kami hanya ingin pulang. Kami tidak ingin menjadi bagian dari keluarga kalian yang penuh kebencian ini. Pulang? Pulang kemana? Ke ibu kalian yang bahkan tidak bisa melindungi kalian. Kau pikir itu pilihan? Ibu kami lebih baik daripada kalian semua. Dia mencintai kami. Dia peduli. Tidak seperti kalian yang hanya tahu menghina dan menyakiti kami. Kau tidak tahu apa-apa, gadis kecil. Ibumu hanya boneka yang tidak punya kekuatan. Kau seharusnya bersyukur bisa tinggal di sini. Bersyukur? Bersyukur atas apa? Setiap hari kalian hanya menghina kami. Kalian memperlakukan kami seperti sampah. Seharusnya kalian itu malu menyebut diri kalian manusia. Kau lupa, Robert. Kami yang memutuskan apa yang terjadi di sini. Bukan kau, bukan adikmu, dan pasti bukan ibumu yang lemah itu. Kau tidak akan pernah kembali ke Indonesia. Tolong, aku mohon, biarkan kami pergi. Aku ingin pulang. Aku ingin melihat ibu. Aku ingin keluar dari neraka ini. Beraninya kau menyentuhku. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Ini saatnya kami memberi pelajaran kepada kalian. Agar kalian tidak lupa siapa yang berkuasa di sini. Kalian semua akan menerima hukuman yang pantas. Jangan pernah sentuh dia. Sekali saja kau sentuh dia, kau akan berurusan denganku. Kau tahu apa, bocah? Hah? Bahkan untuk melindungi dirimu sendiri, kau tak bisa. Sebagai hukumannya, kau harus memuaskan hasratku, Annelies. Apa? Kau kira aku akan menjual diriku hanya karena kata-katamu? Kau pikir aku begitu murah? Murah? Kau lebih murah dari yang kau kira. Cobalah, aku akan memberimu hidup yang tak pernah bisa kau bayangkan. Jangan pernah kau berani menyentuhku atau berbicara seperti itu lagi, pria hidung belang. Kau tidak lebih dari sampah yang berusaha membeli martabat dengan uang kotor. Berbicara seperti itu tidak akan membantu, Annelies. Kau pikir harga dirimu begitu penting? Ketika kenyataan datang, semua orang punya harga. Jangan sentuh dia. Dan aku tidak akan diam. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan padaku. Tapi jangan berani-berani menyakiti Annelies. Kalian pikir kalian bisa melawan? Kalian hanya dua orang lemah yang tak tahu apa-apa.
Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menghentikanku. Sudah Robert, ayo ikut kami. Tidak, Annelies. Tidak. Jangan mendekat atau kubunuh kau. Annelies, kamu kenapa? Bangun, Annelies. Apa yang telah kau perbuat, bajingan? Kau lihat itu Robert? Itu adalah hukuman untuk siapa yang tidak tahu tempatnya. Annelies, Robert, kenapa kalian tak mengirim kabar, Nak? Apa kalian baik-baik saja di sana? Nyai, Nyai, ada yang mencarimu. Siapa ya? Nyai Ontosoro, kami minta maaf. Ini adalah Annelies, anak Anda. Annelies? Tidak. Ini tidak mungkin. Annelies! Tidak! Apa yang terjadi padamu, Nak? Kenapa kau harus meninggalkan ibumu seperti ini? Kenapa kau tidak memberitahu ibu? Nyai, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami hanya tahu Annelies meninggal karena kekejaman. Mereka menyiksanya. Annelies, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bisa melindungimu. Annelies! Anakku! Anakku! Hidup adalah medan arena di mana cinta, kehormatan, dan pengorbanan diuji dalam api penderitaan. Kekuatan sejatinya tidak lahir dari kepasrahan pada takdir, melainkan dari keberanian melawan arus yang mengkhianati mimpi. Dari kegelapan pengkhianatan dan kehilangan, bangkitlah jiwa yang tak gentar, menjadikan rasa sakit sebagai pelajaran, pengorbanan sebagai harga diri, dan cinta sebagai kekuatan tak terbendung. Perempuan hebat tidak tunduk pada takdir yang dipaksakan. Ia berdiri tegak, melawan, dan memahat jalan hidupnya sendiri.